Akhirnya episode keempat Daredevil Born Again menjadi salah satu episode favorit karena akhirnya menampilkan salah satu karakter yang ditunggu-tunggu kehadirannya di MCU sekaligus meresmikan kanonitasnya. Seperti apa episode keempat kali ini? Universe, let's talk about it. Seperti biasa, video ini akan mengandung spoiler untuk episode keempat. Jadi kalau kalian belum menonton episode terbaru dari Daredevil Born Again yang sudah bisa kalian saksikan di Disney Plus Hotstar, silahkan ditontonin terlebih dahulu episode terbarunya. Baru balik lagi nanti ke sini untuk menyimak pembahasannya. Sekali lagi, this is a spoiler warning. Episode keempat langsung melanjutkan kejutan besar di ending episode sebelumnya. Di episode ketiga, Hector Ayala yang baru saja dinyatakan bebas dari tuduhan pembunuhan ditemukan tewas. Ternyata selama ini dia menjalani kehidupan ganda sebagai White Tiger, seorang vigilante heroik. Yang bikin makin mengejutkan, pembunuhnya memakai logo tengkorak khas Punisher yang diperankan oleh Jon Bernthal. Tapi Matt Murdock tidak tahu soal detail ini. Meskipun tetap aja dia tidak bisa tenang setelah kejadian ini. Matt Murdock kemudian menghadiri autopsi Ayala, di mana beberapa petunjuk tentang siapa dalang di balik pembunuhan ini mulai muncul. Di tengah proses itu, dia tiba-tiba didatangi oleh keponakannya Hector Ayala, yang adalah Angela Del Toro, yang diperankan oleh Camila Rodriguez, yang jelas-jelas marah besar karena pamannya tewas hanya beberapa jam setelah dinyatakan tidak bersalah. Angela malah curiga bahwa anggota polisi yang korup, yang bejat, terutama yang punya tato Punisher, ada hubungannya dengan kematian pamannya. Tapi, alih-alih memperkuat kecurigaannya, Matt Murdock malah lebih memilih menenangkan Angela. Di tengah semua kekacauan ini, pekerjaan Matt Murdock sebagai pengacara masih tetap berjalan. Kirsten McDuffie menelpon dan memberikan kasus baru untuk Matt Murdock. Kali ini, dia harus membela Leroy yang diperankan oleh Charlie Hudson III, di mana dia adalah seorang residivis yang baru saja ditangkap karena kasus pencurian kecil-kecilan. Leroy ngotot minta dibebaskan bersyarat, tapi riwayat kriminalnya bikin hal tersebut hampir mustahil untuk dilakukan. Matt Murdock akhirnya berhasil mengurangi masa hukumannya menjadi 10 hari, tapi tetap saja itu tidak cukup untuk Leroy, yang seumur hidupnya merasa sistem hukum tidak akan pernah berpihak kepada dirinya. Ini menjadi pengingat lain buat Matt kalau mungkin sudah saatnya dia kembali mengenakan topengnya untuk melakukan apa yang hukum gagal lakukan. Sementara itu, Wilson Fisk yang merupakan tipe orang yang selalu ingin menyelesaikan sesuatu dengan cepat, bahkan ketika dia sedang berada di ambang kehancuran rumah tangga, apalagi setelah dia secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa dia mungkin membunuh atau mengintimidasi pria yang berselingkuh dengan Vanessa Fisk. Wilson Fisk ingin menghidupkan kembali kawasan pelabuhan Red Hook di New York. Sayangnya, meskipun dia punya tekad sekeras baja, aturan kota dan birokrasi tetap menjadi batu sandungan. Tapi walaupun dengan berat hati, wali kota yang baru ini akhirnya setuju untuk menjalankan proses birokrasinya. Tapi masalah buat Wilson Fisk tidak berhenti sampai di situ. Orang kesayangannya yaitu Daniel Blake tanpa sengaja membocorkan rencana ekspansi Fisk kepada seorang reporter yang adalah Bibi Urich gara-gara teler di malam sebelumnya. Sekarang Fisk dicap sebagai perusak serikat pekerja, sesuatu yang jelas-jelas tidak dia butuhkan di tengah masalah pernikahannya dan pemberontakan dari para kriminal bawahannya. Wilson Fisk pun akhirnya mengamuk di kantornya. Kelihatan banget kalau mantan bos kriminal yang dulu ditakuti dan disegani ini sudah mulai kehilangan kendali. Akhirnya Blake mengaku kalau dia yang telah membuat kekacauan ini, dan Fisk meskipun kesalnya minta ampun, memutuskan untuk memberinya kesempatan kedua. Sementara itu, karena rasa keadilannya yang tidak lagi bisa ditahan, Matt Murdock akhirnya turun tangan sendiri dan mulai menyelidiki lokasi pembunuhan Hector. Di sana, dia menemukan selongsong peluru dengan lambang tengkorak yang langsung dia kenali sebagai simbol khas Punisher. Tidak butuh waktu lama, Matt akhirnya menemukan Frank Castle sendiri, menandai kemunculan pertamanya sejak The Punisher season kedua, dan lebih lama lagi sejak terakhir bertemu dengan Matt Murdock di Daredevil season kedua. Kali ini, Frank Castle terlihat lebih kusut dan muram dari biasanya. Frank Castle memaksa Matt Murdock untuk menghadapi kenyataan soal pensiunnya sebagai Daredevil. Tapi ini justru juga membuat Matt malah semakin berada dalam dilema. Apakah dia akan tetap menjadi pahlawan atau akan berubah menjadi vigilante pembunuh seperti The Punisher? Sementara itu, bukan cuma Matt yang menghadapi masa lalunya. Fisk juga berusaha untuk membangun hidup baru. Meskipun seperti biasa, semua ini demi ambisi pribadinya. Sepanjang episode ini,
dia terlihat frustasi dengan aturan dan batasan pemerintah. Tapi tentu saja dia tetap menyembunyikan beberapa rahasia. Dia masih memiliki lukisan putih ikoniknya yang sekarang ada bercak darah akibat pertarungannya dengan Daredevil dan Bullseye di season ketiga. Dan tidak cuma itu, dia juga ternyata menyekap Adam yang diperankan oleh Lou Taylor Pucci yang merupakan pria yang berselingkuh dengan Vanessa. Sepertinya Matt Murdock benar-benar harus siap untuk kembali mengenakan kostumnya setelah sekian lama kehilangan Foggy. Menjelang akhir episode ini, kita kira diperkenalkan dengan ancaman baru New York City di sebuah stasiun bawah tanah, di mana seorang pria misterius membawa mayat ke dalam markasnya. Sosok ini dikenal sebagai Muse, dan dia sedang mengumpulkan tubuh korbannya untuk mengambil darah mereka yang kelihatannya digunakan untuk menciptakan lukisan yang mengerikan dan berbahaya. Ini baru merupakan sebuah teaser kecil, dan kita tunggu saja sepak terjang dari villain yang satu ini di episode-episode selanjutnya. Sekarang waktunya kita bahas beberapa detail yang bisa kita temukan melalui episode keempat Daredevil Born Again ini. Episode keempat ini berjudul Sic Semper Systema, yang mana sebenarnya ini berasal dari bahasa Latin, yang artinya begitulah selalu sistem bekerja. Dan sangat pas mengingat episode ini benar-benar menyoroti bagaimana sistem hukum sedang bekerja dan sedang diuji. Frasa ini jelas merupakan variasi dari ungkapan Latin yang jauh lebih terkenal lainnya, yaitu Sic Semper Tyrannis, yang berarti demikianlah tirani selalu bekerja. Ungkapan ini secara historis diasosiasikan dengan pembunuhan terhadap penguasa yang dianggap otoriter, seperti yang dikatakan oleh Brutus ketika membunuh Julius Caesar. Namun, kata tiranis diganti dengan sistema yang mengalihkan fokus dari individu tiran ke sebuah struktur atau sistem yang jauh lebih besar. Judul episode ini bisa diartikan bahwa sistem akan selalu seperti ini, akan selalu korup, akan selalu rusak, dan tidak mudah untuk dirubah. Yang mana ini merupakan sebuah pernyataan deskriptif, atau mungkin saja ini menjadi sebuah seruan untuk melakukan aksi, yang kemudian memicu Matt Murdock untuk akhirnya kembali memakai kostumnya sebagai Daredevil. Kemunculan Frank Castle alias The Punisher di episode ini juga menjadi sebuah perwakilan, di mana dia adalah karakter yang dikenal dengan motonya yang keras terhadap kejahatan dan ketidakpercayaannya kepada sistem. Angela Del Toro pun mengungkapkan kekesalannya terhadap sistem, sampai kepada Leroy yang merupakan seorang residivis yang juga merasa kesal terhadap sistem yang sepertinya tidak pernah berpihak kepada dirinya, meskipun Matt Murdock sudah berusaha untuk mengupayakannya. Tidak berhenti sampai di situ, Wilson Fisk yang bahkan kini menjadi wali kota datang ke pelabuhan Red Hook dan berniat untuk kembali membuat pelabuhan tersebut berfungsi, namun ternyata tidak bisa seenak jidatnya. Meskipun dia adalah seorang pemimpin tertinggi di kota tersebut, dia tetap terikat oleh aturan dan sistem yang jauh lebih besar, yang menunjukkan bahwa seseorang sekuat Kingpin pun tidak bisa sepenuhnya mengendalikan atau mengabaikan sistema. Di awal episode ini kita juga menemukan topeng dan amulet White Tiger yang akhirnya diterima oleh Matt Murdock dari petugas forensik, di mana ini merupakan sebuah peninggalan atau warisan yang ditinggalkan oleh Hector Ayala yang bisa saja diteruskan kepada seseorang. Hal ini semakin diperkuat dengan kemunculan Angela Del Toro yang merupakan keponakannya Hector, di mana dalam komik Angela memang menjadi White Tiger kedua setelah kematian pamannya. Maka bisa jadi MCU akan mengikuti jalur yang sama dengan menjadikan Angela Del Toro sebagai White Tiger selanjutnya, dan dia yang akan menerima warisan tersebut. Apalagi satu hal yang paling menarik adalah dengan usianya yang masih muda, dia bisa saja masuk sebagai anggota Young Avengers. Sementara itu, episode ini akhirnya menampilkan Muse secara langsung. Super villain psikopat yang satu ini memang dikenal sebagai seniman pembunuh berantai di komik, dan mural-muralnya sebenarnya sudah sempat muncul di episode-episode sebelumnya. Kali ini dia terlihat membawa sesosok mayat ke dalam terowongan bawah tanah yang mungkin saja merupakan markasnya, memberikan gambaran lebih jelas tentang proses kreatif yang mengerikan dari seorang Muse. Salah satunya adalah mural baru yang dibuat oleh Muse ketika Leroy Bradford ditangkap polisi. Terlihat ada mural baru yang menggambarkan topeng White Tiger dengan latar sayap malaikat dan mata harimau. Ini kelihatannya menjadi sebuah bentuk penghormatan untuk White Tiger yang sudah gugur, sejalan dengan sifatnya Muse yang di komik kadang menunjukkan dukungan terhadap vigilante. Setelah mengetahui rencana Fisk tentang daur ulang dari Daniel, Bibi Urich menyebut, Let's get Captain Planet here in Cap. Ini mengkonfirmasi bahwa kartun Captain Planet and the Planeteers dari Hanna-Barbera benar-benar ada di MCU. Jadi Captain Planet ini adalah karakter utama dari serial animasi Captain Planet and the Planeteers yang tayang mulai tahun 1990. Dia adalah superhero lingkungan yang diciptakan oleh 5 elemen alam, yaitu bumi, api, angin, air, dan hati, melalui cincin ajaib yang dimiliki oleh 5 remaja dari berbagai belahan dunia yang disebut sebagai Planeteers. Ketika mereka menggabungkan kekuatan cincin mereka dengan seruan By Your Powers Combine, maka Captain Planet muncul untuk melawan ancaman terhadap lingkungan seperti polusi,
deforestasi, dan penyalahgunaan sumber daya alam. Sementara itu, ketika berbicara tentang pertemuannya dengan Adam, Fisk mengklaim bahwa dia tidak punya niat buruk atau ill intent. There's no expression of ill intent. Nah, frasa ini menarik karena di Daredevil Season 1, Wilson Fisk pernah menyebut dirinya sebagai the ill intent. That I am the ill intent. Setelah dia pertama kali ditangkap, Vanessa Fisk memberitahu Heather Glenn dengan mengatakan, My husband is capable of many things, some of them extreme. Harming me is not one of them. Pernyataan ini menandakan bahwa Vanessa adalah titik lemah bagi Fisk, seperti yang kita lihat dari serial Daredevil selama ini. Di season 1, cinta Fisk kepada Vanessa adalah hal yang memanusiakannya. Dia rela melakukan apa saja untuk melindunginya, bahkan ketika itu bertentangan dengan sifat brutalnya. Ini sekaligus memperkuat gagasan bahwa Vanessa adalah garis moralnya, satu hal yang dia pisahkan dari ambisi dan kekejamannya. Lebih dari itu, lain pernyataan dari Vanessa kepada Heather Glenn ini justru mengingatkan saya terhadap pernyataan Nebula tentang Thanos kepada teman-temannya. My father is many things. A liar is not one of them. Sementara itu, ketika Matt menangani kasusnya, Leroy Bradford membuat lelucon tentang kebutaannya Matt. I get the friggin' blind dude. Bring on the blind justice. Yeah, let me see what I can do. See. Merupakan referensi dari sebuah pepatah dan merupakan simbol dari Lady Justice, yaitu patung Dewi Keadilan dengan mata tertutup. Patung ini memang muncul di opening credit Daredevil, baik itu versi Netflix dengan cairan merah mengalir di atasnya dan di versi Marvel Studios yang digambarkan dengan ukiran batu. Meskipun ini memang merupakan sebuah hinaan untuk Matt Murdock yang secara fakta dia memang adalah sosok yang buta secara fisik, tapi referensinya mengarah kepada patung Lady Justice yang melambangkan keadilan yang imparsial. Tapi tetap dalam dunia Daredevil ini seringkali menjadi pengingat bahwa sistem hukum korup atau buta dalam cara yang salah atau gagal melihat kebenaran. Dan Matt yang secara harfiah buta justru berusaha memperbaiki kebutaan sistem itu, baik sebagai pengacara maupun sebagai vigilante. Setelah itu, Leroy mengklaim bahwa jangan-jangan ada Skrull yang menyamar sebagai dirinya dan mencuri karamel corn dari bodega. Could it have been a scroll? Ini tetap saja menjadi pengingat bahwa sebenarnya Skrulls masih bisa bersembunyi sebagai manusia di antara semua manusia yang ada di bumi, sesuai dengan ending dari serial Secret Invasion kemarin. Ketika berada di rooftop, Matt Murdock sedang memainkan tanduk kostum Daredevilnya yang sudah patah, di mana di 2 episode sebelumnya juga dia terlihat memainkan tanduk helm Daredevil tersebut, yang menandakan bahwa dia mungkin sekarang sudah berada di tahap mempertimbangkan untuk kembali mengenakan kostumnya sebagai Daredevil. Lalu kemudian dia berkomunikasi melalui saluran telepon dengan Kirsten McDuffie dan tiba-tiba ada satu nama yang disebutkan, yaitu Madison. I'm underwater on this Madison case and we owe them. Apakah mungkin ini adalah nama yang sama dengan karakter yang diperkenalkan melalui serial She-Hulk? Madison with 2 N's, 1 Y, but it's not where you think. Mengingat Daredevil juga muncul dalam serial tersebut. Pada saat mencoba memancing Officer Powell untuk mengakui apakah dia terlibat dalam pembunuhan White Tiger, Matt Murdock menggunakan kembali kemampuannya untuk menentukan apakah polisi korup itu berbohong soal keterlibatannya atau tidak. Teknik ini digunakan Matt Murdock ketika menginterogasi Karen Page di season pertama dan juga beberapa kali digunakan Matt Murdock untuk menginterogasi di serial ini. Perhatikan pula aspek rasionya tiba-tiba berubah. Sama seperti ketika pertama kali Matt Murdock merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Foggy Nelson di episode pertama. Lalu kemudian beralih kepada adegan Fisk yang duduk di kelas untuk anak-anak mengingatkan kita kepada salah satu momen yang lekat dengan mantan presiden Amerika yaitu George Walker Bush ketika sedang membaca buku My Pet God di sekolah saat serangan 9/11 terjadi. Kemudian kita mendengarkan lagu We Built This City yang dinyanyikan oleh anak-anak sekolah, kemudian dinyanyikan oleh kelompok warga Latvia. Dan lagu ini juga dipakai untuk trailer Thunderbolts di Super Bowl. Lagu We Built This City sebenarnya bisa diartikan sebagai simbol kepercayaan bahwa Fisk sedang membangun kota yang lebih baik meskipun dia sebenarnya tidak memahami pondasi yang sudah ada. Setelahnya, Fisk menemukan sebuah artikel yang tentu saja membuatnya marah yang ditulis oleh Bibi Urich yang berjudul Mayor Garbage yang menyoroti bagaimana Fisk membangun kebijakan dengan bekerja sama dengan Big Tech sambil menghancurkan serikat pekerja sanitasi. Thumbnail artikel tersebut menampilkan Flatiron Building, di mana gedung ini adalah lokasi Daily Bugle dalam trilogi Spider-Man karya Sam Raimi. Fisk diberitahu bahwa warga Latvia adalah kelompok pemilih penting di New York City. Latvia adalah negara fiktif di Marvel yang merupakan rumah bagi Dr. Doom. Beda dengan Latvia di dunia nyata. Di sepanjang episode, kita bisa melihat sampah bertumpukan di jalan-jalan kota New York yang dikonfirmasi oleh laporan
laporan berita yang dirangkum oleh Bibi Urich sebagai akibat dari konflik Wilson Fisk dengan Serikat Pekerja Sanitasi. Matt Murdock sendiri kembali ke lokasi di mana Hector ditembak dan menggunakan pendengarannya untuk menemukan selongsong peluru khusus yang digunakan untuk membunuh Hector Ayala. Di sini efek dolly zoom kembali digunakan sama seperti yang diperlihatkan di episode pertama yang juga mirip seperti Peter Tingle dalam Spider-Man No Way Home. Matt Murdock pun akhirnya pergi ke apartemen bawah tanah Frank Castle. Ketika Matt Murdock menunjukkan selongsong peluru dengan logo tengkorak khas Punisher, jelas banget kalau Frank Castle sama sekali tidak respect kepada polisi yang mengidolakan dirinya. Jadi untuk kalian yang tidak tahu siapa dia, jadi The Punisher ini adalah karakter anti-hero yang pertama kali muncul dalam komik The Amazing Spider-Man issue nomor 129 yang diterbitkan tahun 1974. Nama aslinya adalah Frank Castle. Dia merupakan mantan marinir Amerika yang berubah menjadi vigilante brutal setelah keluarganya dibantai oleh mafia. Dia tidak memiliki kekuatan super tapi memiliki keterampilan bertarung dan keahlian militer yang luar biasa dan menggunakan berbagai senjata api, pisau, dan jebakan untuk memburu musuhnya. Simbol tengkorak putih di dadanya menjadi ikon khasnya. Sudah pernah diadaptasi menjadi film live action di tahun 1989 dengan judul yang sama yang dibintangi oleh Dolph Lundgren. Kemudian pada tahun 2004 dibintangi oleh Thomas Jane dan pada tahun 2008 melalui Punisher Warzone yang dibintangi oleh Ray Stevenson. Dan yang terakhir muncul dalam serial yang diperankan oleh John Bernthal. Inilah versi The Punisher live action yang mendapatkan banyak sambutan positif. Dalam adegan pertemuan ini, Frank Castle memanggil Matt dengan julukan Red, lebih dari sekali bahkan. Sama seperti yang dia lakukan dalam serial Daredevil versi Netflix. Sementara masih sama dalam Daredevil season kedua, Frank Castle masih menganggap metode Matt sebagai Daredevil tidak efektif. Dia seringkali menyindir kalau kostumnya Matt itu tidak lebih dari sekedar kostum Halloween. Punisher kemudian menyebut Benjamin Poindexter dengan nama Bullseye, yang secara mengejutkan ini merupakan pertama kalinya julukan ini benar-benar disebutkan di MCU. So what now? Everyday Bullseye goes to the chow hall, eats his slop. Kemungkinan media sudah mulai menggunakan nama tersebut setelah serangan terbaru dari Poindexter di awal episode pertama. Dan kemudian kita kembali ke Wilson Fisk yang berbicara dengan istrinya tentang ayahnya, di mana Fisk memulai ceritanya dengan kalimat yang sama seperti di serial Daredevil Netflix, di mana dia sering berbagi kisah masa lalunya. When I was a boy, I learned by watching my father. When I was a boy, beat my father's skull in with a hammer. Fisk ternyata menyekap Adam. Dan tentu saja ini akhirnya menjelaskan kenapa di episode sebelumnya terlihat kepalan tangan Wilson Fisk penuh dengan memar, yang sepertinya memang disebabkan karena dia telah menghajar Adam untuk melepaskan amarahnya. Ruangan ini juga menyimpan lukisan putih ikonik yang dulu membuatnya bertemu dengan Vanessa. Lukisan ini berjudul Rabbit in a Snowstorm. Sekarang lukisan tersebut masih memiliki bercak darah akibat pertarungan brutal antara Wilson Fisk dan Daredevil di akhir season ketiga. Ketika dia mempertimbangkan kembali untuk menjadi Daredevil, Matt Murdock akhirnya kembali membuka bagian tersembunyi dari apartemennya yang berisi beberapa helm Daredevil. Kemungkinan besar helm-helm ini dibuat oleh Luke Jacobson yang merupakan desainer kostum superhero yang muncul di She-Hulk Attorney at Law. Tapi menariknya adegan ini disajikan secara bergantian dengan Wilson Fisk ketika Matt Murdock naik ke atas di bagian rooftop apartemennya, sementara Wilson Fisk turun ke bawah di ruangan bawah tanahnya. Sementara itu Matt bertemu dengan Heather Glenn dan dia berkata, Pushing a rock up a hill, and there's a bunch of people on the other side pushing it back. ini merupakan referensi ke mitologi Sisyphus serta menggambarkan perjuangannya yang tidak ada habisnya untuk mendorong batu menuju ke atas, dan itu dilakukan secara terus-menerus berulang. Sementara itu untuk topengnya Matt kita diperlihatkan ada 5 topeng di situ. Di ujung paling kanan adalah topeng merah yang memiliki tekstur. Ini adalah topeng yang dia pakai di episode pertama, tapi tanduknya kelihatannya sudah diperbaiki. Lalu ada topeng hitam di sebelahnya yang mengingatkan kita kepada kostum hitamnya Matt Murdock dalam serial Your Friendly Neighborhood Spider-Man yang juga suaranya diisi oleh Charlie Cox. Kemudian ada topeng emas di bagian tengah. Ini merupakan topeng versi klasik kuning merah yang dikenakan oleh Daredevil dalam komik dan kemudian dia kenakan dalam serial She-Hulk. Lalu ada topeng merah yang lebih halus di sebelahnya, kemungkinan yang dia kenakan di ending Daredevil season pertama dan di sepanjang Daredevil season kedua. Sementara itu ada topeng abu-abu di ujung paling kiri yang belum pernah digunakan oleh Matt Murdock dalam versi live action manapun. Kita kemudian melihat Adam yang merupakan tahanannya Fisk yang hanya bisa menyaksikan Fisk
Fisk makan. Rupanya pemerannya Lou Taylor Pucci juga pernah bermain satu film bersama dengan Vincent D'Onofrio dalam film Tom Sawyer. Lalu kemudian kita beralih ke Muse alias Bastian yang sebenarnya merupakan sesuatu hal yang baru untuk dunia MCU, terutama untuk karakter ini, karena dalam komik nama aslinya tidak pernah disebutkan. Bahkan kita juga tidak tahu apakah Bastian itu adalah nama aslinya. Salah satu lukisan yang kita lihat menampilkan sosok yang berteriak, di mana di atas lukisan tersebut kita kembali melihat tulisan Muse yang selalu dia sematkan di setiap mural di dinding yang dia buat. Muse juga terlihat menyambungkan selang ke tubuh korban yang dia bawa untuk menguras darahnya, yang kemudian darahnya tersebut akan digunakan sebagai cat, sama seperti yang dilakukan dalam komik. Tentu saja ini mengingatkan kita kepada intro Daredevil ketika masih berada di platform Netflix yang dipenuhi dengan darah. Sementara itu Matt terlihat berlatih dengan menggunakan Billy Clubs merahnya yang menjadi senjata khasnya yang selalu digunakan dalam komik dan digunakan di episode pertama Born Again ini. Dan ini merupakan sesuatu hal yang masuk akal karena Matt Murdock sudah lama pensiun sebagai Daredevil. Maka dia butuh latihan sejenak untuk bisa kembali menggunakan kostumnya sebagai Daredevil. Itu dia beberapa detail yang bisa kita temukan melalui episode keempat Daredevil Born Again. Kalau ada detail tambahan lain yang tidak kita bahas di video kali ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.